Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meneta Tinambunan. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan serta manusia, yaitu pada fase embrionik. Nah, jadi secara umum pertumbuhan dan perkembangan pada hewan tidak berbeda jauh dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terjadi pada seluruh bagian tubuh. Berbeda nih dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan yang hanya terjadi di daerah meristem, terutama ujung batang dan ujung akar saja. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terdiri atas dua tahap, yaitu tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu embrionik. Tahap embrionik merupakan fase atau tahap pertumbuhan yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Jadi, dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan secara mitosis. Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel yang serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga individu yang utuh. Embrionik terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap morula, blastula, gastrula, dan organogenesis. Yang pertama adalah tahap morula. Pada tahap ini, zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, 32, dan 64 sel, begitu seterusnya. Sel-sel yang terbentuk dinamakan blastomer saat berjumlah 64 sel. Blastomer berbentuk bola, sel yang tidak berongga seperti buah arbei, dan dinamakan morula berasal dari bahasa Latin morus yang artinya arbei. Yang kedua adalah tahap blastula. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah hingga akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan dan dinamakan blastula. Rongga pada blastula dinamakan blastosial, sedangkan tahap pembentukan blastula dinamakan blastulasi. Tahap ketiga adalah gastrulasi. Gastrulasi merupakan tahap pembentukan gastrula yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan blastula. Pada tahap ini, blastula mengalami pelapukan atau invaginasi, sehingga terbentuklah rongga yang disebut gastrosol. Lubang tempat pelakukan disebut blastofor, yang kelak akan berkembang menjadi anus. Pada tahap akhir gastrulasi, akan terbentuk 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm bagian luar, mesotderm bagian tengah, dan endoderm bagian dalam. Ketiga lapisan ini nantinya akan berkembang menjadi berbagai organ pada tahap organogenesis. Terakhir adalah tahap organogenesis. Tahap organogenesis adalah proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan saat proses gastrulasi. Pada tahap ini, sel-sel mengalami diferensiasi dan spesialisasi, yaitu proses perubahan dan pendewasaan jaringan embrional menjadi beragam jenis jaringan lain dengan fungsi yang berbeda. Lapisan ektoderm berkembang menjadi rambut, kulit, sistem saraf, dan indera. Lapisan mesotderm berkembang menjadi otot, kerangka, alat-alat reproduksi, alat-alat peredaran darah, dan alat-alat ekskresi. Sedangkan
Endodrem berkembang menjadi alat-alat pencernaan dan alat-alat pernafasan. Diferensiasi dan spesialisasi jaringan embrional akan menghasilkan berbagai organ, hingga akhirnya terbentuk embrio secara lengkap dan utuh. Proses pertumbuhan zigot menjadi embrio, akhirnya berkembang menjadi janin atau fetus. Proses tersebut berlangsung di dalam rahim atau uterus induk betina. Masa pertumbuhan janin disebut dengan kehamilan. Pada manusia, masa kehamilan sekitar 9 bulan. Dan jika usia kandungan sudah cukup, maka janin akan dikeluarkan dari dalam uterus melalui proses kelahiran.